Seiring berjalannya waktu, bumi yang kita tempati ini menjadi tidak sehat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pencemaran yang terjadi setiap harinya. Salah satu dari pencemaran tersebut adalah pencemaran udara. Namun, apa sebenarnya pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika dan kenyamanan dan merusak properti. Pencemaran udara sendiri disebabkan oleh berbagai faktor dan berbagai alasan. Simak video berikut. Pencemaran udara yang selanjutnya disebabkan oleh adanya gas agrikultur. Pada tahun 2019, IPCC menyatakan bahwa 14-21% pencemaran udara disebabkan oleh gas agrikultur. Gas agrikultur itu sendiri disebabkan oleh kegiatan-kegiatan pertanian dan peternakan, seperti limbah-limbah pertanian atau peternakan dan juga kentut sapi. Polusi udara juga timbul dari proses maupun hasil industri. Karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur oksida, klorin, dan partikulat debu adalah beberapa zat berbahaya yang terkandung dalam polutan asap pabrik. Zat-zat berbahaya ini berdampak serius terhadap lingkungan maupun kesehatan kita. Pencemaran udara adalah salah satu masalah yang belum teratasi di daerah-daerah perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas kendaraan bermotor. Aktivitas transportasi khususnya kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara di daerah perkotaan. Menurut Sudomo dan kawan-kawan, tahun 1990 transportasi darat memberikan setengah dari total emisi SPM 10 untuk sebagian besar timbal CO, Hc, dan NOx di daerah perkotaan dengan konsentrasi utama yang terdapat daerah lalu lintas yang padat, di mana tingkat pencemaran udara sudah dan atau hampir melampaui standar kualitas ambien. Gunung berapi yang terdapat di Indonesia memiliki material berupa lava maupun cairan. Jika gunung berapi meletus, maka akan mengakibatkan dampak positif maupun negatif. Dampak negatif letusan gunung berapi bagi lingkungan karena akan terjadi pencemaran udara. Abu gunung berapi memiliki beberapa kandungan zat berbahaya seperti hidrogen sulfida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, serta material debu yang kemungkinan mengandung racun. Membakar sampah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari selalu ada saja masyarakat yang membakar sampah. Entah itu sampah komersil, sampah rumah tangga, maupun sampah yang lainnya. Padahal seperti yang kita tahu, bahwa asap dari pembakaran sampah tersebut dapat membuat udara sekitar kita tercemar oleh bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Di mana bahan kimia tersebut dapat membahayakan masyarakat yang menghirup udara tersebut. Emisi gas rumah kaca adalah gas-gas yang berada di atmosfer yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut biasanya muncul secara alami di lingkungan, namun tidak memungkinkan gas-gas tersebut juga muncul dari aktivitas manusia, terutama dari pembakaran bahan pokok fosil. Gas-gas yang biasanya menyebabkan efek rumah kaca yaitu pertama, ada karbon dioksida, yang kedua adalah belerang dioksida, yang ketiga ada nitrogen monoksida, dan keempat nitrogen dioksida, kelima gas metana, dan yang terakhir adalah gas klorofluorokarbon. Barusan, teman-teman kita memberitahu apa saja yang menyebabkan pencemaran udara terjadi. Sekarang, kita harus mengetahui bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara ini. Solusi berikutnya yang dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran udara adalah dengan menerapkan pajak emisi karbon. Mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP Pasal 13 ayat 1, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pajak karbon dikenakan atas penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin, aftur, gas, dan lain-lain. Solusi selanjutnya adalah energi alternatif. Di Indonesia, listrik masih diproduksi menggunakan energi dari batu bara. Pengolahan energi batu bara menjadi listrik akan menimbulkan gas CO2. Nah, CO2 akan mencemari pencemaran udara serta polutan radioaktif yang dapat meningkatkan paparan udara beracun.
Maka dari itu kita harus menggunakan energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang dikembangkan oleh manusia sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan juga pencemaran udara. Contohnya seperti energi alternatif seperti panel surya, kincir angin, dan generator air. Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari polusi udara dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satu upaya paling mendasar yakni dengan cara perbanyak menanam pohon. Seperti yang kita tahu, pohon dapat mengalami proses fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, pohon akan menyerap karbon dioksida lalu mengubahnya menjadi oksigen. Maka dari itu, pohon juga dikenal sebagai pabrik penghasil oksigen. Salah satu solusi untuk menanggulangi pencemaran udara adalah dengan pemasangan filter pada cerobong asap pabrik. Nah, filter ini menggunakan listrik arus searah, listrik statis. Nanti kamu cut yo. Filter ini menggunakan listrik statis arus searah atau DC sehingga dapat menghasilkan efisiensi sebesar 90%. Nah, kita tahu bahwasannya cerobong asap pabrik itu berbentuk silinder. Nah, nanti sisi silinder ini akan diberikan muatan positif, kemudian tepat di atas cerobong ini akan diberikan sebuah kawat yang bermuatan negatif. Sehingga adanya perbedaan tegangan di dalam tabung ini akan menghasilkan suatu fenomena yang bernama corona discharge. Yang nantinya udara yang kotor akan ditarik ke sisi-sisi tabung, kemudian udara yang bersih akan berkumpul di tengah, kemudian lalu dihembuskan. Dan itulah cara menanggulangi pencemaran udara. Terima kasih teman-teman.